Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zahrani dengan NIM 40092. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengenalan materi berupa pengenalan AGIS dan georeferencing. AGIS sendiri merupakan software berbasis Geographic Information System atau GIS yang dikembangkan oleh Esri, di mana seperti yang kita ketahui seorang geologis tentunya akan membuat peta-peta yang menggunakan software, salah satunya yaitu AGIS. Selanjutnya, georeferencing yang merupakan proses pemberian referensi geografi dari objek berupa raster atau image yang belum memiliki acuan sistem koordinat ke dalam sistem koordinat dan proyeksi tertentu. Nah, proses ini diperlukan ketika kita akan melakukan input data berupa data raster atau hasil scan ke dalam ArcGIS. Tujuannya sendiri yaitu untuk menetapkan koordinat pada suatu gambar yang belum memiliki koordinat sesuai dengan koordinat di dunia nyata. Selanjutnya saya akan melakukan demo di ArcGIS tentang pengenalan dan melakukan georeferencing. Nah, ketika kita mendownload ArcGIS, maka tampilan awalnya berupa seperti ini. Terdapat menu berupa menu bar, kemudian tools bar di bawahnya. Pada menu toolbar dapat kita lihat terdapat beberapa menu, yaitu file, di mana seperti kita sudah familiar pada aplikasi lainnya. Kemudian ada edit untuk mengedit hal-hal yang ada di ArcGIS. View ini terdapat dua, yaitu data view dan layout view, seperti yang ada di pojok kiri bawah. Nah, data view ini digunakan untuk mengolah data di ArcGIS, sementara layout view ini digunakan ketika kita sudah melakukan pengolahan data dan akan melakukan layout si peta. Nah, selanjutnya itu yang tidak kalah penting yaitu data frame properties, di mana di sini kita dapat beberapa tools. Yang penting yaitu koordinat sistem, ya, di mana pada koordinat sistem ini kita akan melakukan pemilihan zona untuk melakukan georeferencing nanti. Selanjutnya bookmark, insert, di mana kita biasanya digunakan saat layouting, selection, geoprocessing yang akan dipelajari di gambar teknik, customize, dan juga window. Customize ini digunakan agar kita bisa merubah tampilan ArcGIS kita, di mana di sini terdapat beberapa tools bar, di mana tools bar ini memiliki beberapa tools yang digunakan untuk mengolah data. Nah, seperti yang nanti akan kita lakukan yaitu georeferencing, tools yang bisa kita gunakan salah satunya yaitu draw. Bisa kita klik, nah nanti akan muncul di sini, bisa kita pindahkan, klik kiri, pindahkan ke atas, nah seperti ini. Lalu kita bisa memunculkan tools-tools lainnya. Yang selanjutnya yaitu tools georeferencing, pindahkan. Nah, ini kedua tools ini bisa digunakan untuk nanti saat kita georeferencing. Selanjutnya window, di window ini terdapat 3 hal penting yaitu table of content. Nah, klik saja, kita pindahkan ke kiri, klik 2 kali agar tidak berpindah-pindah. Nah, pada table of content ini nanti akan muncul data-data yang akan kita olah di sini. Terdapat berapa file nanti, data dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu katalog, di mana katalog ini kita bisa berubah kanan kiri, bisa di kiri, klik 2 kali. Nah, di katalog ini kita bisa memanggil data. Jadi dari ArcGIS ini kita tidak bisa mendrag file langsung ke dalam ArcGIS. Jadi kita harus melakukan pemanggilan data untuk melakukan pengolahan data. Pemanggilan data ini dapat kita lakukan dengan menu katalog. Selanjutnya search. Nah, bisa kita pindah ke sini juga, klik 2 kali. Nah, selesai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan georeferencing. Untuk melakukan georeferencing, pertama kita harus melakukan pemanggilan data. Cara melakukan pemanggilan data yaitu melalui katalog. Caranya yaitu pertama klik connect to folder. Nah, kita masukkan data yang akan kita pilih. Di sini saya menyimpannya di sini, langsung klik OK saja. Nah, di sini warnanya berbeda kan? Nah, di sini cara melakukan pemasukan data yaitu caranya kita klik di bagian data yang akan kita masukkan, kemudian klik kiri, kita drag ke dalam, tahan, lalu masukkan. Nah, di sini unclose spatial reference, di mana di sini itu artinya file atau peta yang kita masukkan itu belum memiliki referensi geografi. Jadi itulah tujuan kita melakukan georeferencing. Jika seperti ini muncul, kita klik OK. Terdapat perubahan warna, tidak masalah. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan pemilihan zona. Nah, seperti yang kita ketahui di Indonesia itu terdapat pembagian zona seperti berikut, di mana di peta saya ini merupakan peta Banjarnegara dan Pekalongan. Banjarnegara dan Pekalongan ini termasuk dalam Provinsi Jawa Tengah ya di sini, dan termasuk pada zona 49S. Nah, cara kita memilih zona yaitu pertama klik kanan, data frame properties, coordinate system. Nah, di sini sudah ada. Selanjutnya kita klik project coordinate system, UTM, UGS 1918. Nah,
Karena tadi itu merupakan 49S atau Southern Hemisphere, kita klik Southern Hemisphere, kita pilih 49. Selanjutnya klik OK. Nah, setelah itu kita melakukan penembakan titik. Penembakan titik ini dilakukan pada titik-titik yang sudah memiliki koordinat agar kita bisa mengetahui koordinat lainnya gitu. Jadi biasanya terdapat 2 syarat, yaitu yang pertama titik-titik ini bisa 2 atau 4. Yang kedua yaitu harus searah dengan jarum jam. Jika kita melakukan 2 titik maka harus diagonal. Misal 1 titik di sini, maka titik kedua harus di sini. Dan jika 4 titik maka 1, 2-nya di sini, 3-nya di sini, dan 4-nya di sini. Dan harus searah dengan jarum jam. Di sini saya akan menembakkan 2 titik. Nah, pertama yaitu klik pada add control point. Selanjutnya yaitu klik kiri, kemudian langsung klik kanan saja. Karena ini berupa data longitude dan latitude, maka input DMS of on dan LAN. Nah, di sini longitude atau garis bujur bisa dilihat di sini E. Nah, ini 109. Di sini masukkan 30, 00. Sesuaikan di sini E. Lalu di sini 6, 47, 30. Sesuaikan lagi S. Nah, jika sudah sesuai, klik OK. Nah, jika peta hilang, kita bisa memunculkan kembali dengan cara klik kanan pada peta, lalu zoom to layer. Nah, petanya sudah ada kembali. Selanjutnya, kita buat titik kedua harus diagonal ya. Jadi, satunya di sini, satunya di sini. Kita klik seperti tadi, klik kiri, klik kanan, lalu input DMS. Selanjutnya yaitu masukkan longitude-nya, yaitu 110, 00, 00. Dan juga di situ terdapat untuk E7, 30, 00, 30S. Nah, jika datanya benar maka akan muncul seperti ini. Nah, jika datanya salah maka bisa kita edit di sini. Misal datanya salah, kita bisa edit di bagian sini, di bagian link view table. Misal data yang kita masukkan salah gitu. Ratus 10, 30, 00, 7, 30, 00. Nah, jika data yang kita masukkan salah, maka nanti peta kita akan miring. Nah, cara merubahnya itu klik link view table. Kemudian kita langsung kita delete aja seperti ini. Nah, kemudian kita ganti, kita masukkan data yang benar. Klik kanan, klik kiri, input DMS 110, 00, 00, kemudian 7, 30, 00, S. Oke, jika data yang kita masukkan sudah benar, maka petanya akan lurus. Nah, setelah data yang dirasa sudah benar, kita lakukan update georeferencing. Caranya ganti klik kanan georeferencing, lalu langsung klik saja update georeferencing. Warnanya berubah, tidak apa-apa. Nah, di sini nanti di pojok kanan bawah terdapat perubahan nilai ketika kita menggunakan kursor, artinya data atau peta yang kita miliki itu sudah sesuai dengan keadaan aslinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.